guys, welcome to my channel. Aku Amel dan hari ini aku mau share tentang Duolingo test yang pernah aku ikutin tahun lalu. Jadi sebenarnya banyak banget English proficiency test yang ada di luar sana. Biasanya emang yang paling umum itu TOEFL sama IELTS, dan ini ada lagi yang namanya Duolingo English Test. Kalau misalnya kamu pernah dengar tentang aplikasi Duolingo yang belajar bahasa itu, nah itu dia punya English Test sendiri, namanya Duolingo English Test. Emang Duolingo English Test ini belum diterima di seluruh universitas ya, jadi maksudnya kayak masih terbatas banget, baru sebagian universitas doang. Dan biasanya yang nerima Duolingo English Test itu kebanyakan adalah kampus-kampus universitas di Amerika, di United States. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar untuk cari LOA di kampus-kampus luar negeri, kamu harus pastiin dulu apakah kampus tersebut menerima Duolingo English Test atau enggak sebagai English Proficiency testnya mereka. Soalnya kadang emang TOEFL sama IELTS itu lebih banyak diterima di kampus-kampus luar negeri. Jadi sebenarnya Duolingo English Test ini tetap ada mirip-miripnya sama TOEFL atau IELTS. Yang pertama, dia tuh sama-sama valid selama 2 tahun. Jadi sama kayak TOEFL, IELTS juga masa berlakunya sampai 2 tahun. Terus untuk section testnya ini ada 4 section: reading, writing, listening, sama speaking, sama kayak TOEFL IBT dan juga IELTS. Karena yang pertama aku memang mau masuk ke University of Washington yang kebetulan mereka menerima Duolingo English Test ini sejak COVID kemarin sampai akhirnya aku daftar itu mereka masih menerima, dan katanya itu cuma temporary aja. Sama yang kedua, karena Duolingo English Test ini harganya lebih terjangkau. Jadi untuk satu kali tes itu seharga $59 Amerika USD, di sekitar 900 ribuan. Kalau misalnya kamu ambil 2 tes, dia bakal jadi lebih murah. Harganya per tes itu cuma $49. Jadi kalau misalnya 2 tes itu $98. Dan itu tuh harganya jauh banget kalau dibandingin sama TOEFL atau IELTS yang udah jutaan. Apalagi TOEFL waktu itu aku 3 jutaan. Jadi ini Duolingo tuh cuman murah banget gitu loh dibandingkan TOEFL dan IELTS. Terus alasan ketiga kenapa aku pilih Duolingo English Test ini karena durasinya tuh cuma 1 jam. Jadi kalau misalnya TOEFL itu aku tuh sampai 3 jam, bayangin 3 jam ngerjain soal tuh apa nggak, otaknya tuh panas gitu kan. Terus yang terakhir, dia itu hasilnya cepet banget, cuman 2 hari kerja itu udah dapet hasilnya. Bisa lihat di akun kita di websitenya Duolingo. Bisa diambil di rumah, jadi online di mana aja sebenarnya, maksudnya online asalkan kamu punya ruangan yang kondusif. Maksudnya bukan yang kayak rame-rame di cafe gitu. Sebenarnya TOEFL juga bisa sih IBT, tapi waktu itu aku aja pernah nyoba yang TOEFL IBT di rumah, tapi malah kayak terkendala dengan internetnya, laptopnya, pokoknya malah ada technical issues. Terus akhirnya hangus 3 juta rupiah. Dan aku merasa si Duolingo English Test ini jauh lebih ringan aplikasi yang dipakai waktu tes. Dari nilai 10 sampai 160, jadi minimal itu 10, maksimalnya 160. Kemarin aku dapat nilai 140 di Duolingo English Test itu, dan itu udah masuk kategori yang advance. Jadi 125 sampai 160 itu masuknya skor yang advance. Kalau misalnya kamu mau latihan soalnya, terus mau cobain gitu gimana ngerjain soal-soal Duolingo English Test, kamu bisa banget lihat ke websitenya di sini. Dia ada practice free gitu, jadi free practice for you. Dan aku juga nonton dan belajar di YouTube channelnya Teacher Luke namanya nih, atau nanti aku kasih link di description box.
Itu menurutku Teacher Luke, thank you so much Teacher Luke, sudah banyak membantu mempersiapkan Duolingo English Test aku. Waktu mau tes itu aku kayak masuk ke websitenya, terus kayak klik link yang ada mereka kasih gitu kan. Setelah membayar sebelumnya, menariknya jadi si Duolingo English Test ini katanya pakai Proctor yang sistem AI teknologi, jadi bukan kayak orang beneran yang ngelihat kamu kayak waktu tes TOEFL, tapi katanya itu tuh kayak ya AI. Jadi waktu selama tes itu mereka ngeliatin kayak gerak-gerik mata kan, karena webcamnya nyala, terus suara-suara mungkin yang mungkin kedetek mereka gitu. Nah itu yang mereka mungkin anggap sebagai kecurangan. Nah itu nanti biasanya mereka terus kayak ingetin gitu. Kadang juga biasanya kalau misalnya aku kayak terlalu lama ngelihat ke bawah gitu, terus nanti ada kayak muncul tulisan tolong naikkan pandangan gitu. Jadi sebenarnya untuk latihan-latihan soal yang beredar di internet itu mostly bener-bener ya nggak banyak berubah kok sama yang aslinya gitu. Jadi yang pertama itu kita disuruh fill in blanks. Jadi contohnya kayak gini, kita disuruh kayak ngisi kotak-kotak huruf gitu. Jadi fill in the blanks with alphabets, jadi pokoknya lengkapin aja kata-katanya gitu, jadi satu paragraf gitu. Terus nanti ada missing words, nah itu kita disuruh isi. Kita disuruh dengerin kalimat, habis itu nanti kita ketik ulang kalimat yang terdengar itu apa. Nah sama menurut aku yang paling susah itu adalah yang bagian pilih kata yang benar. Jadi nanti ada kayak beberapa macam kata gitu, terus kita disuruh dengerin satu-satu mana yang benar, bahasa Inggris yang benar gitu. Nah itu menurutku yang paling susah, karena kadang mereka kayak mirip banget sama yang aslinya gitu, jadi emang kayak harus bener-bener dengerin banget. Terus juga selain mendengarkan tuh juga ada tulisannya gitu kan, kadang itu tuh kayak ngecoh gitu, misalnya ada huruf C tapi ternyata dia ganti K, padahal kan kalau pronounce-nya mirip-mirip gitu. Itu tuh menurutku yang paling susah sih. Terus kalau yang buat writing itu dia ada masih kayak gambar atau foto, terus kita disuruh deskripsiin si gambar itu dalam bentuk tulisan misal. Terus yang paling terakhir itu yang bagian speaking, kita disuruh kayak jawab pertanyaan. Jadi mereka kasih kayak topik random gitu, terus kita disuruh ya menjelaskan in English definitely. Waktu aku tes itu aku ditanya tentang dream destination, jadi kamu pengen kemana, terus kenapa, dan itu sambil direkam juga di kamera webcamnya gitu. Untuk persiapan Duolingo English Test ini sebenarnya menurutku masih kurang maksimal ya, karena aku kemarin sekitar 3 bulanan sebelum hari H tes itu aku baru yang bener-bener belajar intens gitu. Setiap hari aku ngeliatin YouTube-nya Teacher Luke, terus aku juga kayak nyoba-nyoba latihan soal. Tapi emang bener-bener deh kuncinya kalau misalnya mau tes kayak gini tuh bener-bener practice, practice, practice. Practice makes perfect gitu kan. Dan menurutku emang Duolingo English Test ini jauh lebih mudah sih daripada TOEFL IBT. Karena TOEFL IBT itu ya emang bener-bener levelnya tuh udah advance banget lah menurutku loh ya. Jadi kalau misalnya ditanya lebih mudah mana antara Duolingo English Test atau TOEFL, ya menurutku Duolingo English Test. Cuman memang sayangnya kan Duolingo English Test ini belum banyak diterima di kampus-kampus luar negeri kan. Aku walaupun udah ngambil yang Duolingo English Test karena aku mau ambil beasiswa yang LPDP, dan LPDP itu nggak nerima Duolingo English Test, jadi mau nggak mau memang aku harus tetap ngambil si TOEFL juga gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu penjelasan tentang Duolingo English Test yang pernah aku jalanin.
If you have any questions, you can drop it on the comment section below. Kalau misalnya mau lewat DM Instagram juga boleh, nih Instagram aku, atau lewat email juga boleh di windriani@gmail.com. Thank you for watching guys. Semoga buat kamu yang mau ngambil Duolingo English Test, semoga dapat nilai yang tinggi dan sesuai harapan ya.